Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas Google Classroom ya. Di sini kita akan membahas kapasitas Google Classroom dan tambahan dari bahasan kita beberapa hari yang lalu berkaitan dengan manfaatnya. Jadi kita akan menambah di sini 35 manfaat ya, 35 manfaat tentang Google Classroom. Jadi kita bahas berkaitan dengan kapasitas dulu. Di sini berkaitan dengan kapasitas Google Classroom. Di sini ada dua yang kita bahas berkaitan dengan yang pertama, yaitu yang namanya ini ya, ini akun G Suite atau akun sekolah biasanya, atau G Suite itu biasanya berbayar ya. Kemudian perbandingannya jika kita juga buka Classroom di akun Google pribadi. Jadi akun Google pribadi seperti ini. Jadi di sini disampaikan aktivitas atau fiturnya. Yang pertama, mengajar per kelas. Kalau kita bukanya menggunakan akun G Suite, 20 kelas ya. Pengajarnya bisa memasukkan 20 pengajar. Kalau kita pakai Google pribadi juga 20 pengajar. Kemudian keanggotaan kelas. Jadi keanggotaan kelas itu bisa pengajar juga siswa. Itu untuk Google Suite G Suite itu 1000 peserta. Kemudian untuk akun pribadi hanya 250 peserta ya. Kemudian kelas yang dapat diikuti untuk G Suite 1000, sedangkan untuk akun pribadi maksimal itu 100 atau 30 per harinya. Kemudian kelas yang dapat dibuat untuk Google Suite itu tak terbatas. Kemudian untuk akun pribadi hanya 30 per hari, 30 kelas per hari. Kemudian undangan anggota kelas yang dapat dikirim di sini itu untuk G Suite 500 per hari. Kita dapat mengundang 500 per hari per pengajar. Setiap pengajar bisa mengundang siswanya masing-masing 500 ya. Kemudian untuk akun Google pribadi hanya 100 per hari. Per pengajar bisa mengundang 100 per hari, mengundang undangan kelas. Kemudian wali per siswa itu untuk G Suite itu 20. Sedangkan untuk akun pribadi tidak ada fiturnya ya. Kemudian untuk visibilitas alamat emailnya tak terbatas untuk G Suite, sedangkan untuk akun pribadi juga tidak tersedia. Itu untuk kapasitas yang perlu kita ketahui berkaitan dengan Google Classroom ya. Kemudian berkaitan dengan yang namanya manfaat. Jadi berkaitan dengan yang namanya manfaat Google Classroom, ada 35 manfaat yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu bantuan setelah pulang sekolah. Jadi kita bisa memanfaatkan Google Classroom sebagai bantuan. Jadi siswa dapat berkolaborasi dengan temannya, bisa berdiskusi atau diskusi dengan teman atau dengan gurunya gitu ya. Intinya di situ. Untuk yang berikutnya, manfaat berikutnya berkaitan dengan penugasan tanya jawab. Jadi di sini guru bisa mengajukan tanya jawab kepada siswa melalui komentar pada posting tugas tersebut yang ada di Classroom. Untuk manfaat yang ketiga, terlibat di tengah proses. Jadi siswa kita libatkan di tengah proses. Jadi Google Classroom menempatkan semua siswa bekerja dalam folder yang mudah diakses dari Google Drive kita. Jadi nanti mereka dapat masuk dan memasukkan komentar serta membimbing mereka melalui proses. Jadi kita libatkan langsung. Untuk manfaat yang keempat, kelas kolaborasi. Di sini membuat dokumen dan memberikan siswa akses editing dalam kelas untuk dokumen yang sama, memungkinkan setiap siswa untuk berkontribusi di dalam proyek kelas. Berikutnya, mengambil catatan kolaborasi. Jadi di sini siswa dapat menjadi pencatat untuk diskusi. Kita juga bisa mengambilnya. Kita lanjutkan. Kumpulkan data. Jadi untuk kumpulan data ini cepat karena data sudah terkelompokkan ya dari siswa.
Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu buat diskusi, tentu ya, untuk berbagi Google Spreadsheet dengan akses editing, siswa dapat terlibat dalam diskusi dengan semua orang pada halaman yang sama dengan cepat. Kemudian manfaat yang ke-8, buat pelajaran. Ya, ini tentu karena namanya saja classroom ya, sudah tidak perlu kita jelaskan, sudah jelas yang ini membuat pelajaran atau membuat tugas-tugasnya ya. Kemudian buat playlist video, ini juga bisa baik dari video kita sendiri atau video dari YouTube, daftar putar ya. Kita lanjutkan, buat folder. Ini guru memiliki folder di Google Drive yang berisi folder untuk setiap tugas. Hal ini membantu memilah tugas siswa dalam sekejap. Kita lanjutkan, sudah paham yang itu. Kemudian yang ke-11, menampilkan kerja siswa. Jadi dengan izin siswa, guru dapat menggunakan pengumuman yang berisi link ke karya siswa yang tersedia di folder kelas Google Drive kita ya. Jadi kita bisa memberikan pengumuman. Kemudian mendistribusikan catatan. Jadi postingan catatan pengumuman kita bisa distribusikan, juga bisa mengambilnya dari umpan balik ya. Yang manfaat yang ke-13, lihat mudah mengelola kirim tugas siswa. Jadi melihat mudah, mengelola juga mudah, mengirim tugas siswa juga mudah. Jadi menampilkan dan menghitung beberapa banyak siswa yang telah mengikuti tugas juga bisa. Kita lanjutkan. Email umpan balik. Di sini untuk tugas dari guru bisa diterima siswa, juga bisa dikomentari oleh siswa atau guru mengomentarinya kembali. Berikutnya adalah email siswa. Jadi di Classroom, email siswa ini sudah terbuat grup ya. Jadi enak untuk mencari siswa-siswa jika ada yang perlu disampaikan. Kemudian begitu juga dengan email guru. Guru biasanya guru pengajar ya. Di sini juga begitu. Kita lanjutkan, ini sudah paham, sudah terkoordinir. Jadi email yang guru tadi itu siswa juga bisa kirim pesan ke guru, ada ikon-ikon yang perlu disampaikan. Ada sesuatu yang perlu disampaikan ke guru, bisa klik ikon emailnya guru tadi ya. Kita lanjutkan yang ke-17. Go paperless ya. Untuk ini kita dapat menetapkan dokumen kosong Google Doc atau menggunakan template dan siswa tinggal mengisinya. Jadi siswa berperan aktif di sini untuk mengisinya. Kemudian manfaat yang ke-18 yaitu mengedit dokumen secara kolaborasi. Jadi memungkinkan kita untuk memberikan akses mengedit ke semua siswa untuk satu dokumen tanpa banyak dokumen. Kemudian link langsung, kita bisa memberikan link langsung kepada siswa, menempatkan karya siswa ke dalam folder untuk guru. Kita lanjutkan ke manfaat yang ke-20, link ke website. Ini untuk meringkas ya, meringkas, menghemat waktu kita. Jadi kita punya website, kita tinggal berikan linknya saja, pengumuman apa, informasi apa yang diperlukan ya, yang dimasukkan di sana, biar siswanya sendiri yang membaca atau melihatnya. Kemudian manfaat yang ke-21, membuat pengumuman kelas. Jadi kita bisa memberikan ke pengumuman kelas, satu kali posting siswa semuanya juga bisa melihat. Kemudian manfaat berikutnya, beberapa file dalam penugasan. Jadi kita bisa memberikan file beberapa, lebih dari satu file untuk memberikan tugas ke siswa. Kemudian manfaat berikutnya, memberitahu siswa yang jika memerlukan bantuan. Jadi kita bisa kirim email, pemberitahuan, dan berikan tips untuk sukses dan mendorong siswa untuk fokus bekerja pada tugasnya. Selanjutnya, ini ya, satu siswa satu slide. Nah, di sini memodifikasi slide master untuk memberikan template pada pekerjaan siswa ketika mereka memasukkan slide mereka sendiri. Jadi kita bisa
memodifikasi. Berikutnya, mengatur tugas dengan batas waktu. Jadi kita bisa memberikan tugas, ada batas waktunya, biar siswa lebih memperhatikan. Lanjutnya, melihat tanggapan. Jadi kita bisa, atau setiap siswa mampu menciptakan slide dengan informasi mereka, dan siswa lainnya memiliki akses yang mudah untuk memasukkan komentar pada slide siswa lain. Jadi melihat tanggapan-tanggapannya mudah sekali. Kemudian polling di sini yaitu buat tugas untuk mengetahui apakah siswa menghadiri acara sekolah atau tidak menghadiri. Kemudian melindungi privasi, kita bisa, atau Google Classroom dapat membatasi akses ke dokumen-dokumen untuk guru dan siswa. Itu kita lihat settingannya ya, kita setting sebagaimana keperluannya. Kemudian mengurangi kecurangan. Di sini dokumen kelas tidak dalam folder yang sama, jadi siswa tidak menyontek dan menyalin pekerjaan siswa yang lain. Kita lanjutkan, berbagi dokumen dengan kelas. Jadi kita bisa membuat distribusi dokumen secara sederhana nantinya. Berikut, berbagi dengan beberapa kelas. Jika Anda atau kita mengerjakan beberapa kelas yang sama atau mengajarkan pada beberapa kelas yang sama, Google Class akan membuat tugas di setiap bagian kelas. Jadi mudah untuk memberikan tugas tadi ya. Kemudian berbagi hal lain, seperti halnya siswa menemukan cara tersendiri untuk menghubungkan pelajaran di kelas mereka. Jadi siswa mampu berbagi foto, Google Doc, video YouTube, atau link dengan kelas lain, dengan di kelas ya, di kelas. Kemudian berbagi sumber daya, memungkinkan kita untuk mengambil dokumen, video, atau tautan dan membagikannya. Ini sumber dayanya. Kemudian menyederhanakan perputaran tugas dalam proses, mengetahui siswa yang tidak mengerjakan tugas dan memudahkan penilaian. Di sini intinya seperti itu. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, melakukan video conference ya, video conference, hangout video conference dengan kapasitas join 250 pengguna ya. Terlebih dahulu pengguna wajib menentukan jadwal pertemuannya ya. Itu yang perlu kita tambahkan, manfaat Google Classroom. Tadi barusan kita bahas, tadi juga kita membahas berkaitan dengan kapasitas kemampuan Google Classroom. Untuk lain-lain yang perlu ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan menu dan kegunaan dari Google Classroom. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.